Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba anak-anak ibu lihat dulu sekelilingnya. Ada sampah atau tidak? Baik, jika tidak ada sampah. Apakah pada hari ini anak-anak ibu hadir semua? Alhamdulillah, rupanya anak-anak ibu hari ini hadir semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pada pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, ibu berharap agar anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian pekerjaan. Yang kedua, ibu berharap agar anak-anak ibu mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, ibu berharap agar anak-anak ibu mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, nanti siapa aja anak-anak ibu yang aktif dalam pembelajaran akan ibu beri nilai tambahan. Mau anak-anak ibu semua nilai tambahan? Baik, jika mau anak-anak ibu nilai tambahan, anak-anak ibu harus fokus dalam pembelajaran nanti ya. Bisa kan anak-anak ibu semua? Baik. Nah, sebelumnya, adakah anak-anak ibu tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar berbagai macam pekerjaan. Nah, apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya, manusia bekerja untuk memperoleh keuntungan dari jerih payahnya. Nah, keuntungan ini bisa berupa uang atau barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai pekerjaan? Baik, jika anak-anak ibu sudah paham, kita akan lanjut mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Nah, contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang ini yaitu yang pertama, koki atau juru masak. Yang pertama, koki atau juru masak. Koki atau juru masak merupakan orang yang memasak, yang mempersiapkan makanan yang disajikan untuk orang lain. Koki biasa disebut juga chef. Koki biasanya bekerja di restoran-restoran ataupun hotel yang tugasnya sebagai juru masak. Nah, koki ini merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, barang yang dihasilkan oleh koki berupa makanan yang disajikan untuk orang lain. Yang kedua, peternak. Peternak merupakan perkembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Berdasarkan ukuran hewan ternak, peternak terbagi menjadi dua, yaitu peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Nah, peternakan hewan besar berupa kuda, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Sedangkan peternakan hewan kecil berupa ayam, ikan, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, peternakan ini merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, barang yang dihasilkan oleh peternakan ini berupa telur, daging, susu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, petani. Petani merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan oleh petani ini berupa sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya, barang yang dihasilkan oleh petani ini identik dengan padi.
Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan di mana hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini yaitu yang pertama, guru. Guru merupakan jenis pekerjaan menghasilkan jasa. Jasa yang diberikan oleh guru berupa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada muridnya melalui proses belajar mengajar, sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan guru kepada muridnya dapat digunakan oleh muridnya di kemudian hari. Yang kedua, tentara. Tentara merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Banyak jasa yang diberikan tentara kepada kita, seperti mengamankan negara dari ancaman yang mengancam keamanan negara, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dokter. Dokter merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa yang diberikan oleh dokter berupa menyembuhkan atau mengobati orang yang sakit. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai jenis-jenis pekerjaan. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai materi hari ini? Sudah, baik. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu akan memberikan 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian pekerjaan. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, jelaskan pengertian pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan yang keempat, berikan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat ditulis di bawah kolom komentar ya. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan ada 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Nah, contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang ini berupa kuda, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini yaitu dokter, guru, tentara, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.